Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di hari Ahad, dan ini merupakan hari Ahad terakhir di bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Artinya ini adalah hari Ahad terakhir di salah satu dari 4 bulan suci, 4 bulan haram. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa belajar, mengkaji, lalu mencoba memahami, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menegaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kedua-duanya adalah manusia terbaik. Maka kita yang belajar Al-Qur'an menjadi manusia terbaik. Kita yang mengajarkan Al-Qur'an juga manusia terbaik. Kita meluangkan waktu untuk menjadi manusia terbaik adalah sebuah kebaikan. Pada kesempatan di kajian Ahad hari ini, kita akan pelajari firman Allah Subhanahu wa taala di juz 26 surat Al-Fath, surat ke-48. Ayatnya ayat ke-15. Ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qablu fasayaquluna hal bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sayaqulu, akan berkatalah al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada peristiwa Hudaybiyah. Orang-orang yang mereka dikatakan sebagai orang-orang Arab, orang-orang Arab Baduy yang mereka ini memang tidak berangkat. Idzan talaqtum, mereka mengatakan jika kalian berangkat ila maghanima, untuk mengambil maghanima, harta-harta rampasan, barang-barang rampasan, lita'khudhuha, untuk kalian ambil, daruna, biarkanlah kami, nattabi'kum, niscaya kami akan mengikuti kalian. Yuriduna, mereka hendak, ayyubaddilu, mengubah, kalamallahi, firman Allah Subhanahu wa taala atau janji Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah kepada mereka, lan tattabi'una, kalian sama sekali tidak akan atau tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah Allah telah menetapkan, qala Allahu min qablu, demikianlah Allah telah menetapkannya sebelum ini. Fasayaquluna, lalu mereka akan mengatakan, bal tahsudunana, tapi sebenarnya kalian dengki atau iri kepada kami. Bal, tapi kanu, sebenarnya mereka, la yafqahuna, tidak memahami, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ini ayat ke-15 surat Al-Fath.
Mari kita simak kembali terjemahnya. Jadi sayaqulul mukhallafuna, orang-orang Baduy yang mereka tidak ikut menarik diri dan tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mengatakan, idzan tolaktum, jika kalian pergi berperang, ila maghanimah, untuk mendapatkan harta rampasan, litakhuduha, untuk kalian ambil, zaruna nattabi'akum, maka biarkanlah kami pergi bersama kalian. Artinya mereka akan mengatakan bahwa kami akan berangkat bersama kalian. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka akan mengubah kalam Allah di sini, maksudnya mengubah firman Allah, mengubah janji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau mengikuti apa yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan ikut kalau menguntungkan, dan mereka tidak akan ikut kalau tidak menguntungkan. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, kepada siapa? Tentu kepada mereka. Lan tattabi'una, kalian tidak akan mengikuti kami. Di sini bentuknya menafikan, tetapi maknanya larangan. Artinya lan tattabi'una, artinya kalian tidak boleh mengikuti kami. Qul lan tattabi'una, kalian tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah qala Allahu min qablu, demikianlah yang telah Allah sampaikan sebelumnya kepada kami. Demikianlah yang Allah telah sampaikan sebelumnya. Apa yang kemudian terjadi? Respon mereka, fasayaquluna, lalu mereka mengatakan, bal tahsudunana, mereka mengatakan bahwa kalian, ini maksudnya orang-orang Arab Baduy tadi, atau orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifak, kemunafikan, mereka mengatakan sebenarnya kalian ini hasad kepada kami. Bal, tapi justru sebaliknya, orang-orang Arab Baduy ini, kanu, mereka ini adalah orang-orang yang la yafqahuna, mereka tidak memahami agama Allah SWT, tidak memahami syariat Allah, illa qalila, kecuali hanya sangat sedikit. Jadi inilah yang menjadi penyebab mereka bersikap dengan sikap tersebut. Ini terjemah atau gambaran global tentang ayat yang ada di surat Al-Fath ayat ke-15. Di sini Allah SWT menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan kita semua ketahui bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW, mereka memilih tinggal di kota Madinah. Kalau orang-orang beriman, mereka tidak ikut karena ada uzur, atau mereka memang ditugaskan oleh Rasul SAW untuk tetap tinggal di kota Madinah. Bukan karena tidak mau, bukan karena bermalas-malasan, bukan karena enggan. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Mereka memang enggan untuk ikut. Tapi kalau menguntungkan dan dapat harta rampasan, ya ikut. Jadi kira-kira apa keuntungannya? Bukan keuntungan yang bersifat ukhrawi, kebahagiaan di hari akhir kelak, tapi keuntungan duniawinya dapat apa? Dapat berapa? Nah, tabiat inilah yang menjadi tabiat pada orang-orang munafikin sepanjang sejarah. Kita temukan ada orang-orang yang seperti ini. Maka mereka bisa berpihak kepada siapapun, berpihak kepada umat Islam atau berpihak kepada musuh umat Islam, tergantung dari seberapa besar mereka mendapatkan apa, mendapatkan berapa. Itu sebabnya kita bisa melihat dalam sejarah, termasuk di zaman kita sekarang, orang-orang munafikin bisa berpihak kepada musuh umat Islam ketika mereka mendapatkan bayaran lebih besar,
mereka mendapatkan apa, mereka mendapatkan berapa. Nah, ini dari kalangan munafikin. Dan tentu sekali lagi jangan kaget kalau kita bicara tentang munafikin, mereka bisa jadi adalah orang-orang yang dari sisi penampilan, bahkan kalau perlu dari mulai nama, mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah seperti layaknya umat Islam. Kita tahu gembong munafikin di Madinah namanya Abdullah. Nama yang luar biasa indahnya. Ya. Nama yang luar biasa indahnya Abdullah, dan ini nama yang indah, nama yang baik, nama yang bagus, dan semua kita sepakat dengan bagusnya nama tersebut. Tapi apakah keyakinan, apakah perilaku, apakah tutur katanya, apakah ucapannya, apakah perbuatannya sebagus namanya? Nah, itu nanti yang jadi bahasan berikutnya, dan itu yang kita lihat dalam perilaku orang munafikin sejak zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Sehingga agar mindset kita lebih tepat memahami ayat-ayat seperti ini, pada saat kita melihat orang-orang munafikin, jangan kaget kalau ada orang munafikin namanya Islami. Lahir dari keluarga yang bapak ibunya beragama Islam. Kalau perlu dari tokoh Islam, kalau perlu dari pimpinan tokoh Islam, lembaga Islam, sekolah Islam, dan sejenisnya. Tapi belum tentu mengikuti jejak orang tuanya. Belum tentu mengikuti jejak orang-orang soleh sebelumnya. Keberpihakannya bisa dipengaruhi oleh seberapa besar keuntungan yang didapatkan. Kalau berpihak pada umat Islam menguntungkan, mereka akan lakukan. Jadi, jangan dibayangkan bahwa orang munafikin selalu berpihak pada musuh. Orang munafikin juga bisa berpihak pada umat Islam, tapi dapat berapa? Dapat apa? Kalau yang menguntungkan bergabung dengan umat Islam, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk bergabung pada umat Islam. Berapa keuntungan materinya, dapat apa? Nah, itu yang jadi pertimbangan. Nah, disitulah mereka akan melakukan hal-hal yang bisa jadi hal-hal tersebut bisa berubah dengan sangat cepat. Kalau bahasa orang sekarang, mereka kaum pragmatis. Ya, bisa begitu. Pragmatis artinya mereka mendapatkan apa dan mendapatkan berapa, itu bisa menjadi pertimbangan yang bisa mengubah sikap. Dan perubahan sikapnya bisa sangat cepat. Artinya bisa sangat cepat berubah karena mendapatkan berapa dan mendapatkan apa. Inilah yang terjadi. Dan ini yang kita dapati pada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit nifak. Ini gambaran globalnya yang ada di ayat ke-15 tentang orang-orang yang mereka ini tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika disebutkan dalam bentuk jamak sayaqulul mukhallafun, mereka ini al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut serta berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menarik diri dan tidak ikut berperang bersama Rasul SAW ini, mereka jumlahnya banyak. Dan ayat ini ketika membahas tentang perang Khaybar, maka jumlahnya bukan 5-10 orang, bukan 20-30 orang, bahkan bukan cuma 100-150 orang. Jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Nah, mereka dalam dirinya punya penyakit hati yang sama. Mereka punya perilaku yang sama karena berangkat dari pondasi keimanan yang sama. Imam Ibnu Katsir dalam ayat ke-15 surat Al-Fath ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberitahukan tentang orang-orang yang tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan umrah yang terjadi pada saat yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat menuju Khaybar dalam rangka menaklukkan Khaybar. Mereka meminta agar orang-orang yang al-mukhallafun tadi, orang Arab Badui ini, minta ikut bersama
Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk ikut berperang menuju Khaybar. Tapi mereka tidak diizinkan ikut berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan izin kepada mereka sebagai bentuk sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan, kekeliruan yang mereka telah lakukan sebelumnya, yaitu pada saat Hudaybiyah. Dan Allah menjanjikan, ini janji Allah SWT, bagi orang yang ikut dalam perjalanan Hudaybiyah, lalu hadir di perjanjian Hudaybiyah, kemudian di situ ada Bai'atur Ridwan, mereka akan mendapatkan harta rampasan, ghanimah. Dan harta rampasan tersebut diperoleh dari perang Khaybar yang harta rampasannya jumlahnya melimpah. Dan ini hanya dikhususkan untuk mereka, kaum muslimin yang ikut dalam perjalanan ke Makkah, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Sementara orang-orang Arab Baduy yang memang sejak awal tidak ikut, mereka tidak memperoleh jatah harta rampasan tersebut. Tentu mereka tidak mendapatkannya baik secara syar'i maupun secara takdir kauni, maksudnya bahwa bagaimana mereka berhak sementara mereka tidak ikut. Mereka tidak ikut dalam perjalanan yang kemudian kita kenal di situ ada perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, Allah SWT dalam ayat ke-15 ini menegaskan yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka hendak mengubah janji Allah SWT. Dan kalam Allah diartikan dengan janji, ini yang disebutkan oleh beberapa ulama tafsir seperti Mujahid, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dan beberapa ahli tafsir lainnya. Ya. Dan yang dimaksud janji sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Nah, kemudian di sini ditegaskan kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qablu. Qul, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, pada Al-A'rab atau Al-Mukhallafun, orang-orang Arab Baduy yang memang tidak ikut serta dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul lan tattabi'una, kalian tidak boleh ikut. Tadi kita sampaikan lan di situ meskipun maknanya negasi, tidak, tetapi maknanya larangan. Tidak boleh. Ya, kalian tidak boleh ikut kami. Nah, kemudian mereka merespon ketika mereka dilarang dan Allah sudah nyatakan kadzalikum qala Allahu min qablu, dan itu sudah disampaikan bahwa ini adalah ketetapan Allah SWT. Lalu mereka mengatakan fasayaquluna bal tahsudunana. Mereka mengatakan sebenarnya maksudnya kalian kaum muslimin, kata orang-orang yang tidak ikut berperang ini, sebenarnya kalian kaum muslimin ini dengki atau iri kepada kami. Maksudnya kalian ini iri kalau seandainya kami ikut, kami juga dapat harta rampasan, kalian tidak mau. Nah, tapi ditegaskan bal kanu la yafqahuna illa qalila. Tapi justru disebabkan karena mereka memang tidak mengerti. Jadi kalaupun mereka mengerti, mereka cuma sedikit. Mereka hanya paham atau sedikit, mengerti sedikit dari ajaran ini. Nah,
Eee, kita semua ketahui dalam perjanjian Hudaibiyah disepakati gencatan senjata. Salah satu hikmah yang kita bisa langsung lihat dalam hitungan yang tidak terlalu lama, artinya dalam hitungan hanya beberapa pekan dari kepulangan Rasulullah SAW dari perjanjian Hudaibiyah adalah penaklukan Khaybar. Kalau melihat peta sekarang ini, Khaybar letaknya di sebelah utara kota Madinah. Sementara Mekah di sebelah selatan. Artinya setelah pulang dari Mekah, kemudian sampai di Madinah, dan itu di bulan Dzul Hijjah, maka kemudian Rasulullah SAW istirahat beberapa hari, kemudian baru berangkat menuju Khaybar. Jadi bergeraknya dari arah selatan, dari Mekah, kemudian kembali ke Madinah yang letaknya sebelah utara, kemudian setelah itu bergerak lagi ke utaranya lagi, yaitu ke Khaybar. Kalau Khaybar ini sekarang jaraknya yang mengatakan dia kira-kira 120 km dari kota Madinah. Letaknya ke arah utara. Dan Khaybar ini menjadi basis kekuatan orang-orang Yahudi, terutama Bani Nadir, kota yang wilayahnya subur, hampir 100% penduduknya orang-orang Yahudi, tempat mereka merancang berbagai upaya makar terhadap kaum muslimin di Madinah. Sehingga ini menjadi ancaman. Mereka mencari peluang-peluang bagaimana caranya agar mereka bisa menghabisi kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Tadi kita sampaikan salah satu produk yang betul-betul murni produknya orang Yahudi adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang ini murni mereka rancang, lalu mereka mendatangi orang-orang kufar Quraisy. Setelah itu mereka mendatangi Bani Ghatafan yang letaknya di arah yang berlawanan atau di wilayah Najd yang berlawanan dengan arah Mekah, sehingga penyerangan terhadap kaum muslimin dilakukan dari berbagai arah dengan menggunakan semua kekuatan. Makanya ini dinamakan dengan perang Ahzab atau aliansi dari berbagai kekuatan yang ada pada saat itu. Nah, ini bukti bahwa mereka tidak pernah berhenti. Dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya agar umat Islam di kota Madinah ini bisa dihancurkan. Maka wajar kalau muncul perang Khaybar untuk menghentikan ini. Karena mereka dengan jelas dan terang-terangan berusaha untuk menghentikan aktivitas umat Islam dan kalau bisa menghabisi. Mau menggunakan tangan mereka sendiri atau menggunakan kekuatan-kekuatan lain. Dan yang sudah jelas nyata di depan mata adalah mereka menggunakan tangan-tangan yang lain. Nah, ketika kita lihat di sini, mereka berusaha untuk ikut bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka bergabung dalam perjalanan menuju Khaybar yang pasukannya berjumlah sekitar 1.400, sementara orang-orang yang dihadapi jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Ada yang mengatakan bahwa pasukan kaum muslimin sekitar 1.600, 1.400 dan ditambah pasukan yang berkuda 200. Kemudian yang dihadapi adalah orang-orang Yahudi Khaybar yang jumlahnya 10.000. Jadi jauh beberapa kali lipat, bukan 2-3 kali lipatnya. Dan Khaybar ini wilayah yang di sekelilingnya adalah wilayah yang subur atau daerah yang subur. Mereka punya hasil tanaman yang bagus. Kemudian mereka punya benteng-benteng yang luar biasa. Benteng-benteng pertahanan yang nampak terlihat bagus. Dan bagus maksudnya bagus untuk pertahanan. Selain juga mereka siapkan di benteng-benteng tersebut rumah.
tempat tinggal mereka. Mereka juga siapkan lumbung-lumbung tempat mereka menyimpan makanan, minuman, sehingga kalau ada serangan yang ditujukan kepada mereka, mereka bisa bertahan di benteng-benteng yang sangat besar tersebut, sangat kokoh. Kemudian posisinya tinggi. Jadi kalau kita sekarang melihat dengan tayangan atau lihat dengan foto-foto yang ada, bisa kita lihat posisi benteng itu berada pada letak yang tinggi. Posisinya di tempat yang tinggi, dan itu menguntungkan mereka selain berada di atas di benteng, kemudian posisinya di atas, sehingga bisa melihat gerak musuh yang akan mendekat. Jadi ini adalah salah satu bentuk pertahanan yang baik. Ya, bentuk pertahanan yang baik adalah diantaranya posisinya di atas, sehingga bisa melihat siapa yang berada di bawah yang bergerak mendekat. Nah, ini kemudian ketika orang-orang Arab Badui ini minta bergabung ke Khaybar, lalu mereka tidak diizinkan, kita bisa melihat di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh tapi juga pembohong. Sebab sebelumnya mereka enggan bergabung saat menuju Hudaybiyah, karena alasan disibukkan dengan harta dan keluarga. Namun tiba-tiba sekarang mereka minta diizinkan untuk bergabung. Ada apa ini? Kita sampaikan motifnya materi, motifnya duniawi menjadi nampak terlihat. Selain itu, jadi kita bisa lihat di sini mereka adalah kaum-kaum materialis. Jika kondisinya mengkhawatirkan, berbahaya, berpotensi terjadi pertempuran, peperangan yang bisa menumpahkan darah, mereka menghindar. Nampak terlihat berusaha untuk tidak ikut dengan alasan-alasan yang dicari-cari. Namun, jika mereka menyadari bahwa musuh yang akan dihadapi ternyata musuh yang lemah, seperti Yahudi Khaybar, mereka siap bergabung, apalagi mereka sudah membayangkan ada harta rampasan yang bisa didapatkan dalam jumlah yang besar dan banyak. Nah, kemudian di ayat ini juga kita bisa lihat bahwa mereka adalah kaum kafir. Mereka ingin mengubah firman Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Allah sudah menetapkan bahwa harta rampasan perang Khaybar hanya diperuntukkan bagi yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah sebagai ganti penaklukan Mekah yang tertunda ketika mereka harus kembali meninggalkan Hudaybiyah. Nah, kemudian mereka ini adalah orang-orang yang memang lebih berhak untuk diisolasi dan dikucilkan. Karena itu Allah melarang mereka untuk bergabung bersama kaum muslimin supaya jelas. Bergabung bersama kaum muslimin akan membahayakan. Lebih baik mereka diisolasi, dipisahkan dari kaum muslimin yang berangkat ke Khaybar. Dan bisa nampak terlihat dalam hati mereka ada penyakit yang dipenuhi dengan rasa dengki, iri, dan prasangka-prasangka buruk lainnya. Oleh karena itu mereka membuat kebohongan dan menuduh kaum muslimin bersikap iri, padahal sebenarnya mereka inilah yang iri. Kita tahu bahwa pada ayat sebelumnya mereka sempat berprasangka, bal dzanantum alla yanqalibar rasul. Mereka berprasangka, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya nggak akan pulang ke Madinah, dihabisi oleh orang-orang Mekah. Jadi mereka sebenarnya berharap itu, makanya mereka nggak berangkat. Mereka berharap kaum muslimin dihabisi dan selesai. Kalaupun ada sisanya, gampang menghabisinya karena sudah tinggal sedikit. Ini pikiran-pikiran busuk yang ada pada diri mereka ini menunjukkan bahwa mereka punya kedengkian yang luar biasa yang mengakar
Tapi di waktu yang sama malah justru menuduh kaum muslimin punya sifat iri dan dengki. Kalau bahasa kita sekarang kita menggunakan ungkapan mari maling teriak maling. Jadi sebenarnya yang mencuri mereka, tapi mereka menuduh orang lain mencuri. Yang berbohong sebetulnya mereka, tapi menuduh orang lain berbohong. Yang menebarkan hoax ya, itu adalah mereka, tapi mereka menuduh orang lain. Dan begitu seterusnya. Tabiat ini kita dapati dari Quran surat Al-Fath ayat 15 ini untuk jadi pelajaran bagi kita. Makanya pernah kita sampaikan bahwa salah satu manfaat dari belajar tafsir adalah kita jadi punya panduan dan punya pijakan melihat fenomena yang ada di zaman sekarang, belajar dari pengalaman di masa lalu. Karena ternyata berulang dan berulang, bukan cuma berulang sekali. Jadi dari sejak 14 abad yang lalu, ini baru bukan pertama kalinya terulang. Ada orang-orang seperti ini. Mau namanya munafikin, namanya, karena nama bisa diganti-ganti, tapi hakikatnya sama. Hakikatnya yaitu, ya, hakikatnya adalah mereka-mereka ini orang-orang yang mencari kesempatan. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas dari ayat ke-15 surat Al-Fath. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.